Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Bu. Gimana kabarnya di siang ini? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya itulah kita dapat melaksanakan pembelajaran dari kita pada pertemuan kelima ini. Salawat dan salam tidak berkeluarkannya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yang punya Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai pembelajaran, langkah lebih baiknya Ibu minta kepada ketua kelas harap pimpin doa. Kepada siapa ketua kelas? Vero, Bu. Vero. Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu ya. Dan diminta kepada anak-anak Ibu harap mengaktifkan videonya. Miftahul Fikri. Yes, I am. Yes. Vero Yunanda. Hadir, Bu. Vero hadir ya. Yelviani. Hadir, Bu. Mega Mulyanti. Hadir, Bu. Anissa Mawaddah Warahmah. Hadir, Bu. Hadir. Oktoma ini. Hadir, Bu. Yahya Maulana. Hadir, Bu. Nah, jadi berarti hadir semua ya? Ya, Bu. Sebelumnya, Ibu mau tanya kepada anak Ibu, persoalan tugas yang minggu kemarin, kenapa Vero tidak mengumpulkan tugas yang tentang video branding dan marketing itu? Lupa ngirimnya, Bu. Lupa? Ya, Bu. Vero itu lalai namanya itu kalau lupa. Kalau persoalan jaringan ya Ibu lupa. Jadi nanti kita ya ke Lupa dan Ibu. jaringan kurang bagus, Bu. Ya, nanti dikirim ya ke Ibu. Ya, Bu. Setelah pembelajaran kita nanti. Jadi langsung saja Ibu akan share screen ya untuk materi kita hari ini. Nah. Ya. Apakah sudah tampil di layar anak Ibu? Belum, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu dalam mata pelajaran simulasi digital pertemuan kelima, yaitu tentang materi kita hari ini adalah buku digital. Nah, yang bersama Ibu menjawab ini. Sekarang Ibu tanya, pernahkah anak Ibu mendengar buku digital? Apa itu buku digital? Jadi Ibu jelaskan ya, buku digital atau buku elektronik yang biasanya disingkat dengan e-book adalah bentuk digital dari buku cetak. Jadi buku cetak pada umumnya terdiri atas buku kertas jilid dan berisi teks atau gambar. Jadi buku elektronik ini berisikan informasi digital yang dapat berisi teks, gambar, audio, dan video.
Jadi itulah perbedaannya antara buku elektronik dengan buku digital. Selanjutnya kita masuk ke fungsi buku digital. Yang pertama, fungsi dari buku digital ini adalah sebagai salah satu alternatif media belajar. Jadi berbeda dengan buku cetak, jadi buku digital ini dapat memuat konten multimedia di dalamnya, sehingga dapat menyajikan bahan ajar yang menarik dan membuat pengajaran menyenangkan. Selanjutnya, fungsi buku digital ini sebagai media berbagi informasi. Nah, dibandingkan buku cetak, buku digital ini dapat disebarluaskan secara lebih mudah. Nah, baik itu melalui media seperti website, kelasnya, email, dan media digital lainnya. Pastinya anak ibu sering melihat bagaimana bentuk buku digital itu. Sampai di sini apakah anak ibu paham? Paham, Bu. Kita lanjut ya. Nah, jadi tujuan buku digital ini adalah yang pertama memberikan kesempatan bagi pembuat konten untuk lebih mudah berbagi informasi. Nah, dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Jadi buku digital ini kita dengan membuat konten di dalam buku digital, pengarang tidak perlu lagi mendatangi penerbit, tetapi cuma berkunjung ke salah satu laman toko buku tersebut dan mendistribusikan bukunya secara mandiri. Tujuan yang kedua yaitu melindungi informasi yang disampaikan. Jadi berbeda dengan buku fisik yang dapat rusak atau buku yang dapat kita sentuh itu, biasanya buku tersebut, kalau buku fisik itu bisa jadi bisa basah atau hilang. Nah, tapi kalau buku digital ini berupa data komputer yang dapat terlindungi dari masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, mempermudah proses memahami materi pelajaran. Dalam perangkat lunak buku digital dapat membuat catatan tertentu pada materi. Itu mencari materi kata atau kalimat tertentu dan menampilkan file multimedia yang dapat diputar untuk memperkaya konten buku. Sampai di sini apakah anak ibu mengerti? Bu, pelan-pelan menerangkannya, Bu. Terlalu cepat Bu ya? Ya, Bu, terlalu cepat, Bu. Jadi, apa tadi itu? Yelsi. Jadi Yelsi sudah paham apa itu buku digital? Sudah, Bu, tapi ya pelankan jeda intonasinya ya, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam format buku digital. Jadi yang pertama ada PDF. Anak-anak ibu pernah melihat atau pernah ada yang tahu apa itu PDF? Coba Mega Mulyanti, apa itu PDF? Nggak tahu, Bu, belum dipelajari lagi, Bu. Jadi belumnya melihat PDF ya? Belum, Bu. Terus tahu Putri, apakah baru tahu apa PDF? Apa, Bu? PDF. Nggak kedengaran, Bu. Apa, Bu? Tidak kedengaran? Kurang, Bu. Bentar. Sekarang? Apakah kedengaran? Kedengaran, Bu. Kurang, Bu. Bentar ya. Ini sinyal ibu agak bermasalah ini. Pakai WiFi. Ibu pakai WiFi atau pakai apa, Bu? Bu, pakai wifi, tapi mungkin karena ini ada kendala mungkin. Oke. Jadi apakah Atik ini pernah mendengar apa itu PDF? PDF, Bu. Ya, atau pernah melihat? Atau seperti apa PDF itu? PDF itu format sebenarnya, Bu. Format misalnya kita bikin Word, dokumen. Mau kita save dalam bentuk format apa? Itu nggak, Bu? Ya, betul. Betul ya, PDF itu semacam format buku digital. Jadi di mana PDF ini terdiri dari teks dan juga gambar. Tidak hanya itu, kita bisa melengkapi file PDF dengan tombol interaktif
video, tautan, dan metode lainnya. Nah, jadi PDF ini portable document format katanya. Jadi dibuat dari Microsoft Office 2007 atau 2010 atau 2013. Nah, aplikasi untuk membuka format digital ini yang PDF adalah ada Adobe Acrobat Reader dan ada juga Office Reader. Selanjutnya kita lanjutkan, yaitu kelemahan format file PDF. Jadi kelemahannya ini beberapa file PDF ini tidak bisa berubah mengikuti ukuran layar yang kecil. Nah, misalnya bila format PDF dibuka dengan menggunakan Kindle atau Sony Reader atau iPhone. Sampai di sini apakah anak ibu paham? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Saya reader itu maksudnya apa, Bu? Oh, mungkin ini tipe ini mungkin di ibu ini sebenarnya Sony. Bentar ya. Ini sebenarnya Sony Reader. Itu pembaca format PDF. Oke, baik, Bu. Ya. Nah, selanjutnya kita lanjut, yaitu ada macam-macam format buku digital yang kedua adalah ada electronic publication. Pernah mendengar kata-kata electronic publication? Belum, Bu. Jadi electronic publication ini merupakan format standar yang digunakan untuk buku berbentuk digital. Nah, saat ini electronic publication ini semakin populer dan telah didukung oleh banyak finansial. Jadi format electronic publication ini dapat dibuka dengan beragam finansial reader seperti iPhone, iPad Touch, iPad, dan juga Reader, dan ada beberapa finansial lain. Dan untuk logonya, untuk tampilannya, untuk electronic publication ini seperti ini ya. Selanjutnya, aplikasi untuk membuka electronic publication ini adalah ada Calibri Companion, ada Pocketbook, dan juga ada Moon Reader. Selanjutnya, ada keunggulan dari electronic publication ini. Yang pertama, keunggulannya adalah ukurannya itu relatif kecil dan tampilan halamannya yang dinamis. Yang kedua, mampu menyesuaikan dengan ukuran layar piranti yang menampilkannya. Nah, yang ketiga, dilengkapi dengan daftar isi yang memudahkan akses membacanya. Sampai di sini, apakah anak ibu paham? Paham, Bu. Kamu. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya, format buku digital yang ketiga, yaitu ada format DJView, yaitu format buku berbentuk digital yang dikhususkan untuk dokumen-dokumen hasil scan. Jadi pada format ini khusus untuk dokumen hasil scan. Jadi keunggulan dari DJView ini, yang pertama mampu menyimpan dan menampilkan hasil scan dengan resolusi tinggi, di mana resolusinya itu 200 sampai 400 dpi. Nah, yang kedua, ukuran file yang dihasilkan juga relatif kecil, walaupun terdiri dari banyak image di dalamnya. Nah, yang ketiga, ukuran DJView ini lebih kecil dari format file JPG dengan kualitas yang sama. Selanjutnya, untuk aplikasi membuka format DJView ini ada DJView, ada Evin, ada Okuler, dan juga Free Droid, dan juga ada
Canva for iPhone atau iPad. Mungkin anak ibu pernah menggunakan. Selanjutnya kita masuk ke format selanjutnya, itu Mobi Pocket. Jadi Mobi Pocket ini menggunakan ekstensi CRT atau Mobi, di mana format buku digital ini merupakan format buku digital yang paling populer untuk membaca buku via PDA atau smartphone. Jadi di sana ada Windows Mobile, BlackBerry, Palm OS, dan Symbian, dan juga ada Pocket PC dan lain-lain. Jadi di sini ibu akan jelaskan tentang CRT, Product Representation Compact. Jadi bersama dengan Mobi ini, format e-book yang dibuat perusahaan Prancis yang bernama Mobi Pocket, dan itu merupakan format 3D, format 3 dimensi ya. Yang kedua, selanjutnya Personal Digital Assistant, di mana sebuah alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil serta dapat dibawa kemana-mana. Nah, jadi pada format Mobi Pocket ini terdapat keunggulan. Yang pertama, huruf-huruf pada buku digital ini jelas terbaca dan tersusun rapi dalam paragraf-paragraf, sehingga tidak membuat mata lelah meskipun membacanya pada layar berukuran kecil. Nah, yang kedua, format file ini ringan, sehingga tidak mengkonsumsi banyak power baterai. Jadi kita lanjut untuk software pendukung Mobi Pocket ini. Nah, sebelumnya ibu mau tanya, ada anak-anak ibu tahu apa itu software? Dompet, Bu. Lunak, nak. Tahu, Elman? Perangkat lunak, Bu. Apa, Bu? Software, apa itu software? Perangkat lunak. Perangkat lunak. Terus itu apa? Singkatan dari software itu, maksud dari software itu apa gitu? Soft itu lunak, Bu. Where Berarti tidak itu bisa perangkat. Alat perangkat yang tidak bisa dilihat, Bu. Tidak bisa dirasakan, tapi cukup dilihat, Bu. Ya. Perangkat yang Seperti lunak contohnya bisa juga, Bu. aplikasi, contohnya, Bu. Bentar ya. Jadi dijelaskan sedikit ya. Jadi perangkat software itu adalah perangkat lunak yang bekerja pada suatu sistem untuk mengolah berbagai data dalam bentuk digital. Jadi pada buku digital ini semuanya menggunakan software. Nah, aplikasi, dan ada juga aplikasi. Aplikasi ini adalah bagian dari software dan dirancang untuk lebih spesifik dan berinteraksi langsung dengan suatu pekerjaan penggunanya. Nah, aplikasi ini merupakan software, tetapi software belum tentu aplikasi. Sampai di sini apakah anak ibu paham? Paham, Bu. Pero apakah paham? Ya, Bu. Pero jelaskan apa itu software dan apa itu aplikasi. Software itu perangkat lunak yang bekerja pada suatu sistem untuk mengolah berbagai data. Sedangkan aplikasi adalah bagian dari software dan dirancang untuk lebih spesifikasi dan berinteraksi langsung dengan suatu pekerjaan. Ya. Selanjutnya kita lanjut pada software ini terdapat HTML, hypertext. Nah, Bu. Ya. Izin bertanya lagi, Bu. Pengertian software tadi, Bu. Saya kurang paham. Mana Aiman yang tidak paham? Yang bagian dari software dan dirancang untuk lebih spesifik itu, Bu. Aplikasinya, ya, Bu, aplikasinya. Apa dan ibu yang tahu apa
Siapa yang bisa menjelaskan? Coba Miss tahu Putri, maksud dari yang pertanyaan dari Ibu Aiman. What happened pertanyaannya, Bu? Tadi Aiman? Pertanyaannya itu bagian dari software dan dirancang untuk lebih spesifik. Coba lebih mudah dulu, Bu, apanya, Bu, bahasanya, Bu. Aiman kurang paham, Bu. Bagian dari software yang dirancang untuk lebih spesifik dan berinteraksi langsung dengan suatu pekerjaan penggunanya. Nggak tahu, Bu. Ibu aja lah, Bu. Ya, jadi software ini kan perangkat lunak yang bekerja dalam satu sistem. Nah, dalam sistem itu terdapat aplikasi. Mana ya? Ya. Jadi aplikasi ini dirancang agar mudah digunakan. Apakah Aiman paham? Sudah, Bu. Makasih, Bu. Ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Pada software ini terdapat HTML, yaitu Hypertext Markup Language. Jadi ini merupakan bahasa standar untuk melacak internet. Nah, kelebihan dari format HTML ini adalah gambar dan teks dapat diakomodasi secara bersama-sama. Lalu tata letak atau layout-nya berupa tulisan dan gambar dapat diatur. Tapi hasilnya yang telah jadi dalam layar sekarang tidak sesuai dengan apa yang kita atur. Nah, seperti inilah mungkin contoh bahasa internet ini mungkin pernah anak ibu lihat contoh bahasa internet yang HTML tadi. Kita lanjut ya. Nah, ini merupakan logo format HTML. Bisa dilihat kan? Nah, itu merupakan logo dari format HTML. Selanjutnya format Open Electronic Book (OEB). Nah, jadi format ini dikenal juga disebut sebagai OPF Flipbook. Jadi OPF ini adalah suatu format buku elektronik yang berbasis pada XML yang dibuat oleh sistem buku elektronik. Nah, jadi buku elektronik ini dalam format ini dikenal sebagai piranti lunak yang menampilkan buku dalam 3 dimensi yang dapat dibuka-buka. Nanti ini ada tugas kita nanti ya. Yang kedua, XML ini merupakan bahasa markup untuk keperluan membuat dokumen, untuk keperluan pertukaran data atau teks. Nah, untuk logonya, logo format dari OPF Flipbook ini mungkin seperti ini. Nah, selanjutnya software untuk membuat digital book Flipbook ini bisa menggunakan Flipbook Maker. Jadi bisa nama ibu temui bisa dicari di internet software dari Flipbook Maker ini. Nah, sebelumnya apakah semuanya paham? Paham, Bu. Jadi kita lanjut ya. Keuntungan buku digital ini. Jadi keuntungan dari buku digital ini yang pertama untuk melestarikan literatur dalam bentuk buku yang banyak jumlahnya. Nah, yang kedua tidak dapat rusak karena dapat disimpan dalam bentuk file. Jadi karena bentuk file jadi dia tidak rusak.
Yang ketiga, mengurangi biaya perawatan yang mahal. Jadi untuk buku digital ini kita tidak perlu perawatan yang seperti kita mempunyai buku fisik. Nah, yang selanjutnya, proses publikasinya murah dan mudah untuk disebarluaskan. Karena biasanya melalui media website, email, atau kelas maya. Nah, untuk selanjutnya, memiliki sifat portable karena bisa dibaca menggunakan perangkat elektronik portable, bisa menggunakan tablet atau komputer dan maupun smartphone. Nah, sebenarnya tidak memakan tempat, karena ini simpan dalam bentuk file. Jadi di HP pun kalau banyak kita mengkoleksi buku digital ini, dia tidak akan menyimpan tempat. Kalau buku-buku itu kan kita harus bikin rak-raknya kan. Nah, selanjutnya kita yaitu keuntungan selanjutnya, buku e-book ini memiliki fasilitas untuk menerjemahkan buku dalam berbagai bahasa. Nah, yang terakhir, untuk membatasi penyalinan dan distribusi karya, menjual atau menggunakan teks dalam domain publik secara bebas dengan menggunakan proteksi. Sampai di sini, apakah anak ibu ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, siapa tuh? Mega Mulyanti, Bu. Ya, silahkan, Mega. Di sini materi yang Ibu kasih kan ada keuntungan dari buku digital. Terus apakah ada kekurangannya, Bu? Jadi karena pada buku digital ini tadi kita sudah membahas tentang format-formatnya dan juga ada kekurangannya. Jadi untuk kekurangan secara umumnya pada buku digital ini yaitu tidak dapat dipegang. Buku digital ini tidak dapat kita pegang, ya namanya juga digital ya. Maka ketika kita tidak bisa memegang langsung dengan tangan kita, namun kita bisa memegangnya melalui smartphone. Nah, itu pun bukan berarti kita bisa memegang buku tersebut secara langsung, tidak, karena itu melalui smartphone kita. Jadi kekurangan seperti ini merupakan sesuatu yang dialami bagi yang hobi mengoleksi buku, fisik. Nah, untuk yang biasanya ditaruh di lemari atau di rak-raknya. Jadi ini merupakan suatu kekurangan bagi dia karena tidak dapat dipegang. Untuk kekurangan selanjutnya juga ada ukuran hurufnya lebih kecil dibandingkan buku fisik yang telah kita jumpai sebelumnya. Jadi kita memang bisa melakukan pengaturan terhadap ukuran huruf atau font pada e-book. Nah, tetapi hal ini malah mengurangi kenyamanan kita ketika kita membaca buku tersebut di smartphone kita. Nah, juga ada kekurangan selanjutnya, ada mata kita itu cepat membuat mata lelah. Nah, kadang sering kita memperhatikan layar di smartphone itu kerap membuat mata kita itu lelah. Nah, kebiasaan ini juga bisa berdampak pada kesehatan mata. Maka dari itu, anak-anak semuanya jangan terlalu sering atau terlalu lama memandang smartphone dan komputer, meskipun itu untuk membaca buku. Jadi bisa disarankan kalau terlalu lama untuk menggunakan memandang smartphone atau komputer ini, disarankan untuk memakai kacamata anti radiasi. Nah, untuk kekurangan selanjutnya itu ada softwarenya yang tidak mendukung. Nah, jadi kebanyakan e-book ini yang kita gunakan itu kan berformat PDF. Nah, namun tidak sedikit software yang memiliki format lain. Nah, mungkin untuk kekurangannya itu, apakah Mega Mulyanti paham? Sudah, Bu. Sekarang Ibu mau tanya sama Ibu. Coba kepada Ibu mau tanya kepada
Ibu mau tanya kepada bentar. Kepada Vero. Ada Vero? Ya, Bu. Coba Vero jelaskan dengan pemahaman Vero sendiri apa itu format buku digital yang electronic publication. Mendengar suara Ibu, Vero? Apa, Bu? Coba Vero, coba jelaskan tentang electronic publication dengan pemahaman Vero dengan apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Elektronik publikasi, Bu. Apa? Jadi elektronik publikasi ini menurut saya itu berbentuk buku dalam bentuk digital yang biasa kita gunakan seperti di smartphone dan beberapa lainnya. Cuma itu, Bu. Ibu rasa semuanya sudah paham ya. Coba Miss Taufik, coba jelaskan keunggulan dari elektronik publikasi. Keunggulan Pak, Bu. Ya, elektronik publikasi. Oh, itu ada 3, Bu. Yang pertama, ukurannya yang relatif kecil dan tampilan halaman yang dinamis. Yang kedua, mampu menyelesaikan dengan ukuran layar piranti yang menampilkannya. Yang ketiga, dilengkapi dengan daftar isi yang memudahkan akses pembacanya. Coba. Ya, itu ya. Selanjutnya kepada Dinda. Tadi sudah Ibu jelaskan apa itu format video view. Coba Dinda ulang kembali apa itu format video view. Format DJView adalah format buku berbentuk digital untuk dikhususkan dokumen-dokumen hasil scan, Bu. Keunggulan, betul. Bu. Jadi Ibu rasa semua anak Ibu sudah paham tentang materi kita hari ini. Nah, untuk tugas, kita masuk ke tugas dulu ya. Untuk tugas, ada jadi tugas untuk minggu besok yaitu membuat media buku digital. Jadi anak Ibu nanti akan membuat media buku digital. Dan untuk referensi Ibu akan menampilkan sedikit bagaimana buku digital tersebut. Biar anak Ibu jadi berkreasi nantinya ya. Harus diperhatikan gimana?
Mungkin untuk contoh dari buku digital ini mungkin seperti yang telah anak ibu lihat, di mana di sana terdapat video, audio, dan tulisan. Jadi anak ibu nanti ibu akan share tutorial yang dari ibu ke grup nanti ya, untuk pedoman bagi anak ibu. Sampai di sini apakah anak ibu paham? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Bu. Untuk tugas kita ini Ibu tunggu sampai sekarang hari Jumat. Ibu tunggu paling lambat hari Kamis ya, jam 12 siang. Jadi nanti tugasnya bisa dikirim di grup WA seperti biasanya. Nah, untuk Vero nanti setelah kita pembelajaran ini langsung kirim tugas yang minggu kemarin ya. Ya, Bu. Nah, mungkin sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya tentang kita akan mengenal lebih dalam tentang format-formatnya nanti. Nah, sekian Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bang, jadian C host, Bang.